ibadah dan amal soleh dengan baik, saya kira tanpa tindakan bencana yang beraksi. Di saat yang sama juga banyak saudara-saudara kita yang lain, informasi yang saya dapatkan di Sukabumi juga sekarang sedang terjadi banjir bandang. Kapan hari itu di Malang Selatan. Jadi artinya tengah-tengah yang lain sudah mendapatkan ujian, apabila kita masih diberikan kesempatan tenangnya dalam beribadah, mudah-mudahan kita diberikan dan mudah-mudahan kita sebaik-baiknya. Dan kita juga berdoa semoga saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kesabaran dan segera selesai ataupun segera berakhir musibah yang menimpa saudara-saudara kita tersebut. Bapak Ibu, kedua kalinya salam dan salam semoga senantiasa terlibatkan pada Rasulullah Muhammad SAW, buat para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mentaati ajaran beliau bahwa di akhir zaman kelak. Kami ingin melanjutkan kajian tentang pedoman hidup Islam ini. Ya, waktu itu kita sampai pada kehidupan dalam melestarikan lingkungan. Nah, ini bukunya ini nama saya kecil bukunya ini. Mudah-mudahan kalau memang kita ada yang mungkin sudah bisa tahu untuk ya baca-baca ingat di rumah masing-masing. Nah, kami melanjutkan. Nah, ini kira-kira gambaran itu sekarang saja di tempat wisata yang sudah ada objek wisata sampah itu juga banyak. Luar biasa. Ditulis itu jangan buang sampah di sini, yo dibuang di situ. Jadi tulisan tidak mempan gitu kan. Di apa namanya itu diomongin juga tidak mempan. Sikap yang dikedepankan itu bukan sikap sebaiknya. Dan saya pernah dapat foto tapi tidak tahu itu benar atau tidak. Jadi ada di pinggir jalan itu dibuat bentuk kuburan. Nah, katanya situ sudah tidak ada lagi yang mau buang sampah. Mungkin khawatir karena kuala kalau dibuang di kuburan. Cuman katanya itu kuburan buatan. Jadi karena warganya itu sudah tidak pasti lagi pakai tulisan jangan buang sampah di sini. Tetap juga buang sampah di situ. Diomongin juga tidak mempan. Nah, sampai dibuat bentuknya kuburan. Dibuat kuburan di situ seolah-olah ada yang meninggal di situ, dimakamkan di situ. Nah, itu kemudian tidak dibuat buang sampah di situ. Jadi diangkat. Nah, tapi saya tidak tahu itu benar atau tidak. Sempat itu berseliweran lah video yang demikian. Nah, ini kira-kira gambaran sedikit terkait dengan betapa kadang perilaku manusia itu yang memang membuat kerusakan lingkungan itu luar biasa. Soal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusak baik di darat maupun di laut, membuat kerusakan yaitu ulah tangannya manusia. Nah, perihal selain musibah itu memang takdir dari Allah, tetapi juga ada pemicu-pemicu lain, di antaranya juga adalah yang ulah tangan manusia. Penggundulan hutan yang luar biasa dahsyatnya itu kan juga rawan terjadinya banjir dan lain sebagainya. Nah, kayak gini juga kan bisa menyebabkan akhirnya ya penyakit-penyakit berdatangan. Bayangkan kalau selokannya penuh dengan ini, air tidak mengalir dengan baik, itu juga bisa menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Menggenang nyamuk sangat senang bertelur, kemudian tidak bisa menyebabkan penyakit. Nah, ini data. Ini kira-kira data tentang berapa lama waktu sampah itu terurai. Jadi saya ambil dari Google. Di sana ada Pokja BPAS. Sumbernya adalah modul pengolahan sampah berbasis bidadar Kementerian PUPR tahun 2010 di tahun 2010. Tahukah kamu berapa lama sampah dapat terurai di tanah? Tidak tahu. Ternyata setiap jenis dari sampah itu waktunya itu beda-beda. Jadi untuk terurai itu punya waktu yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, ini contoh gambaran yang pertama itu kertas.
kertas mungkin kertas APS dan semisalnya itu butuh waktu 2 sampai 5 bulan untuk terbuka. Jadi tidak langsung ketika dibuang itu kemudian langsung terurai, tidak, tapi butuh proses juga yang panjang. Kertas itu 2 sampai 5 bulan. Agak tebal lagi karton, terus karton itu butuh waktu kira-kira 5 bulan untuk bisa terurai. Lama ya, dan bisa langsung jadi. Kulit jeruk yang kita makan itu, ya ini juga ada terurai karena ini juga organik. Itu butuh waktu juga, ternyata tidak langsung. Jadi itu kira-kira waktunya untuk 6 bulan untuk kulit jeruk. Kemudian filter rokok, kalau yang ada filternya itu, kan ada yang model kretek, kalau tidak salah. Kalau kretek kan tidak ada filter, langsung kulitnya jadi filter kan gitu. Kalau ini kan ada filter tambahan itu. Nah itu ternyata butuh waktu 10 sampai 12 tahun untuk lama ternyata untuk satu filternya itu butuh waktu 10 sampai 12 tahun untuk bisa terbuka. Berarti proses satunya. Bayangkan kalau lebih dari satu. Kantong plastik, nah itu lebih tambah lagi. Ini kalau yang tipis-tipis itu ya kira-kira 10 sampai 20 tahun. Dari ibu bapak bujang sampai nikah belum terurai dengan sampah plastiknya itu. Jangan-jangan dulu buangan sampah plastik waktu kecil itu masih ada sampai sekarang yang belum terurai, yang gitu. Nah kira-kira kalau usia saya sekarang mungkin anggaplah 39 tahun, berarti tambah 20 tahun. Berarti ya kira-kira usia 60 tahun nanti kira-kira terurai sampah plastik yang mungkin saya buang saat tadi. Nah itu luar biasa, lama sekali untuk proses waktu untuk mengurai sampah-sampah. Kulit sepatu 25 sampai 40 tahun. Pakaian yang terbuat misalnya dari nilon itu butuh waktu 30 sampai 40 tahun. Lama. Bungkus kemasan plastik. Nah, kalau tadi kantong plastik mungkin agak tipis, kalau ini sudah bungkus kemasan plastik. Ya, kayak mungkin ada kerupuk atau keripik yang ada plastik yang agak tebal itu. Ya mungkin nanti ada juga yang menyebut kayak botol-botol plastik minuman, dan seterusnya itu kira-kira memakan waktu 50 sampai 80 tahun. Jadi ibu bapak waktu masih bayi usia 0 tahun buang sampah itu tadi itu usianya bapak mohon jadi usia di depan. Usia berapa Pak sekarang? 70. Wow, 70 belum, masih 10 tahun lagi beruntung saya. Masih 10 tahun lagi. Yang paling cepat ini dari sini 50 tahun itu paling cepat. Berarti yang saya buang mungkin waktu kecil dulu itu kalau ada kemasan plastik dari sisi bungkus-bungkusnya itu sampai sekarang itu masih belum terurai. Masih butuh waktu sekian puluh tahun lagi untuk terurai. Aluminium kaleng minuman itu butuh waktu 80 sampai 100 tahun. Kira-kira ada yang sampai 100 tahun di sini cukup. Nanti kalau ada yang sampai 100 tahun nggak lagi. Kemudian styrofoam yang biasanya untuk makanan itu ternyata dia tidak bisa hancur. Jadi tidak bisa terurai styrofoam itu. Kalau aluminium tadi bisa sampai 100 tahun, ternyata styrofoam itu tidak bisa hancur. Oh ternyata lumayan juga styrofoam itu. Nah, tapi lagi-lagi kan memang kita juga menyebutkan itu, artinya untuk kita hindari sama sekali mungkin juga kalau benar, yang minimal kita dalam rangka untuk memperhatikan lingkungan, mengendalikan penggunaan terutama pada sumber-sumber yang sulit sekali terurai, apalagi yang memang tidak bisa yang mengendalikan lagi. Makanya sekarang ini kan juga ada program untuk daur ulang supaya tidak puas yang baru lagi bisa jadi begitu, tapi proses daur ulang itu yang kemudian digunakan. Tapi daur ulang itu kan juga punya kelebihan dan kekurangannya juga tersendiri. Yang diulang-ulang terus kan tidak baik juga untuk kesehatan juga. Apalagi kan dari
Tapi yang paling tidak itu solusi saya kira. Ketimbang nanti diproduksi yang baru lagi, yang sudah lama tidak dipakai dibuang tak mana, dia tidak bisa terurai, dia juga akan menyebabkan penumpukan sampah semakin terjadi. Nah, paling tidak dengan kita tahu jenis-jenis waktu, jenis-jenis dari sampah dan juga lamanya waktu terurai ini, nah kita paling tidak coba mengendalikan penggunaannya dan paling tidak ini juga menyentuh hati kita untuk tidak membuang itu sembarangan. Karena kalau dibuang di tempat sampah, saya kira di tempat kita ini Uli Agung itu termasuk mungkin pengolahan sampah yang jadi percontohan dari itu. Saya lihat namanya bis-bis banyak di tempat pembuangan sampah itu. Bis-bis banyak, jadi kita wisata kemana? Ternyata wisata di situ. Oh, bisa jadi mereka sudah belajar cara pengolahan sampah di tempat kita ini. Nah, minimal paling tidak, kalaupun memang ini kita tetap tidak bisa melepaskan diri, kita kendalikan. Kemudian yang kedua, jangan dibuang sembarangan. Paling tidak kalau kita masukkan di tempat-tempat sampah yang sudah disediakan, itu kan nanti akan dijemput sama petugas kebersihan. Saya mungkin lebih senang menyebut petugas kebersihan ketimbang tukang sampah, karena mereka bukan tukang sampah. Yang buat sampah ya kita itu. Mereka petugas kebersihan, justru yang membersihkan itu, membersihkan sampah-sampah dari yang kita buang itu tadi, yang kita kumpulkanlah sesuai dengan tempat sampah yang tersedia. Nanti itu akan diambil oleh petugas, kemudian mereka akan memilih mana yang bisa didaur ulang, mana yang kemudian nanti bisa diproses untuk penguraian secara alami dan lain-lain sebagainya. Nah, minimal ada mindset seperti itulah. Sehingga nanti ketika kita mungkin belanja di warung dan sebagainya, nah ketika mungkin makan cemilan saja, membuang sampah kita ingat, jangan dibuang sembarangan. Sampah yang kita buang itu tadi, kalau tidak sempat dibersihkan oleh petugas tadi itu, akhirnya kelayapan yang mana-mana, ke sungai mengalir. Wah, maka sepanjang itu bisa jadi dosa kita juga mengalir. Karena apalagi yang tadi sulit terurai atau bahkan tidak bisa hancur, membuat penyumbatan dan lain sebagainya, mencemari lingkungan, di situ juga ada dosa kita pada lingkungan. Nah, sehingga ini bagian dari kita ikhtiar berhati-hati dalam mengelola sampah-sampah tersebut. Nah, ini ada sedikit video. Saya nggak tahu nih, bisa muncul loh. Oh, tapi ini memang gak ada suara. Videonya tentang pencemaran lingkungan. Muncul di situ. Di saya muncul di situ kok gak muncul. Duplikan. Nah, ini kayaknya sudah saya klik tadi, tapi kok gak muncul di situ. Oh, bisa juga. Nah, ini gimana caranya? Itu gambar. Wah, ini kursornya itu sampai tak muncul di tempat saya. Luar biasa. Coba saya coba dulu ya. Ini dulu. Nah, ini baru kelihatan. Tapi ini kayaknya memang gak ada suaranya, karena sudah full. Sudah full. Saya bilang kita nonton ke bioskop. Nah, ini waktu ulang itu. Nah, itu 129 miliar masker. Miliar Bapak Ibu, bukan 10 biji, 129 miliar. Kalau dapat uang segitu kita bakar juga. Ini masker, oh, kebakaran hutan. Nah, kualitas udara di Indonesia tercatat terus turun sejak 2 dekade terakhir. Saat ini berada di peringkat ke-20 negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Dari sekian ratusan negara, jadi kita menang di peringkat negara terburuk di dunia 21. Luar biasa. Kalau di sini
Nah kalau saya lihat itu kalau terkait dengan kebersihan, tidak masuklah negara Indonesia dalam 20 terbesar. Ini umat Islamnya banyak, tetapi mana bilang Islaminya itu? Makanya Imam Muhammad Abdul itu pernah menyampaikan al-Islam mahjubun bil muslimin. Nilai-nilai Islam itu justru dihalang, ditutupi oleh umat Islam. Nilainya bagus, tapi tidak diamalkan. Nilainya bagus dan tidak diamalkan. Kemudian beliau juga pernah menyampaikan ketika beliau pulang dari Paris, kemudian beliau pulang ke negaranya, ya tentu dengan jumlah yang mayoritas Muslim di situ. Kemudian beliau menyampaikan, beliau pergi ke Barat, katanya, aku pergi ke Barat, aku mendapatkan Islam, tetapi aku tidak menemukan orang Islam. Walau tajid, maksudnya bukan tidak ada orang Islam sama sekali, tapi ya mayoritasnya kan pada saat itu sekitar tahun 1800-an. Mayoritas pada masa itu di Barat itu ya memang dikuasai atau mayoritasnya adalah non-Muslim. Tetapi di antara nilai Islam itu dia dapatkan di sana, di antaranya kebersihan, dijaga, kejujuran dan seterusnya itu. Kemudian ketika dia kembali ke timur, maksudnya ke tempatnya itu dengan dalam tanda petik ini juga mengindikasikan timur itu kan wilayah kita yang mayoritas Muslim, gitu kan ya. Dia atau aku menemukan banyak orang Islam, ya banyak orang Islam, tetapi aku tidak menemukan Islam. Artinya ini kritik dia sendiri bagi kita semua. Ya orang Islamnya banyak, tapi nilai-nilai Islamnya itu ternyata tidak diamalkan. Nah, termasuk salah satunya kalau kita lihat saat ini adalah kita kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan. Ini saya teruskan dulu aja. Untuk aku, oke. Jadi bukan kamu kalau sekarang itu kamu kuat. Ya, kita ingin berubah. Nah, saya kasih. Kita bersyukur juga masih banyak orang yang tidak masih peduli dengan lingkungan itu. Sehingga ada yang tidak dibiayai langsung oleh oleh lembaga tertentu, kadang dengan keinginan sendiri itu juga masih ada yang kadang berbuat untuk cepat. Nah ini buang sembarangan, taruh tempatnya. Dan ini ternyata di negara-negara yang mayoritas tadi non-Muslim itu sudah menjaga kebersihan luar biasa. Tapi ya kita kan masih melewat hal-hal yang kemudian berubah. Buat kerajinan, kalau ini bagaimana menjaga mobil. Masih sabar ya boleh ya. Oke, sekilas begitu. Nah, kira-kira terkait video sekilas tentang ternyata itulah kondisi kira-kira di antaranya tidak hanya di negara kita ya, tapi juga secara umum. Dan ternyata Indonesia termasuk kualitas terburuk di dunia. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke dalam antara hadis-hadis ataupun pesan-pesan nilai-nilai Islami yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini saya bacakan satu. Ini saking pentingnya tadi kalau tadi ada menyebut tentang komunikasi, ini terutama juga harus dipikirkan bagi mereka yang memang ya punya usaha-usaha yang sampai mungkin membawa hutan gitu, kemudian membawa macam-macam lagi itu. Kalau seandainya itu sudah digunakan, nah itu hendaknya kemudian ditanam kembali. Jadi ada proses-proses yang terus berlanjut, sehingga tidak kemudian setelah digunakan ditinggalkan begitu saja tanpa ada tanggung jawab. Nah, di antara yang Nabi sampaikan begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In qamat 'ala ahadikum al-qiyamah." Kalaulah seandainya kiamat itu telah mendatangi salah seorang di antara kalian, artinya ya
Anggaplah kita besok di kemarin atau saat sebentar lagi akan kiamat. Wa fi yadihi fasla, dan di tangannya dia itu masih terdapat bibit tanaman. Meskipun sudah akan kiamat, tapi dia masih megang bibitnya itu. Fal yabrizha, maka kata Rasulullah, tidaklah dia menanam tanaman tersebut atau bibit. Artinya ini saking pentingnya kita untuk memelihara lingkungan itu tadi. Toh kalau mau kiamat pun jangan sampai dibuang ya. Sudah, usah pikirkan kiamat dulu aja gitu. Tanam itu dulu kalau seandainya memang di tangan itu ada bibit tanam bibit itu dulu barulah kemudian teriak kiamat dan seterusnya. Artinya ini saking pentingnya untuk memperhatikan lingkungan, kita juga harus berikhtiar meskipun dalam tanda petik dalam ada yang menjelaskan gini juga. Kalau toh ternyata memang kita mungkin meyakini usia kita saat ini sudah lanjut, mungkin sudah tidak lama lagi. Tapi kalau kita masih memiliki kemampuan untuk berbuat baik terhadap lingkungan, di antara contohnya adalah dengan menanam tanaman itu tadi. Meskipun saat ini mungkin kita tidak bisa merasakan hasil, tetapi yang kita tanam ini adalah untuk kebaikan generasi yang kita. Nah, artinya satu, perlu peka terhadap lingkungan. Yang kedua, memang tidak egois, bukan hanya untuk kemanfaatan diri sendiri, tetapi bagaimana ini juga akan dirasakan oleh anak cucu juga. Ini kemudian ada yang memaknai hadis ini sedemikian berupa. Kemudian yang kedua, apa yang ditanam menjadi simpanan amal sedekah. Jadi kalau kita punya kebun, kita punya tanaman di rumah atau di tempat-tempat tertentu, ada hadis Nabi yang akan begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yamlisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqah, wa ma suriqa minhu lahu shadaqah, wa ma akala as-sabu minhu fa huwa lahu shadaqah, wa ma akala al-khairu fa huwa lahu shadaqah, wa la yadra'u ahadun illa kana lahu shadaqah." Ya, kalau ada yang punya tanam pohon, kalaulah tanaman pohon itu dimakan, maka itu menjadi sedekah. Jadi dimakan, kita tanam, kita makan, itu sedekah juga ternyata. Kemudian kalau seandainya itu dicuri, ya curinya orang lain mencuri dapat dosa, yang punya tanaman dapat pahala. Itu juga karena bagian dari sedekah. Kalau di kita ini kadang-kadang yang repot juga ya. Kalau yang mencuri itu curinya sedikit, itu hukumannya ampun-ampunan itu. Tapi kalau mencurinya gitu, itu biasanya pasti nama-nama senyum-senyum ya, dapat. Senyum-senyum, perlakuannya nyata masih ada berbeda. Ya peraturannya bagus, mungkin dalam eksekusi peraturannya mungkin ada ya oknum-oknum yang berkah. Nah, apa yang dimakan oleh hewan itu juga bagian dari sedekah. Kemudian apa yang dimakan oleh burung itu juga bagian dari sedekah. Nah, singkatnya tidak ada kerugian bagi orang yang tadi punya pohon, baik dia makan sendiri atau dimakan oleh orang lain, diberikan ke orang lain, atau bahkan tadi dimakan oleh yang mencuri, yang bisa jadi mungkin yang betul pelanggaran. Kemudian dimakan oleh hewan dan lain-lain sebagainya, itu semuanya bagian dari sedekah. Satu, nanti makna dari hadis ini, ya kalau memang kita mungkin makan anak pohon. Kalau mungkin loh ya, kadang-kadang rumah kita juga udah mepet-mepet karena lokasi tanah juga sudah tidak memungkinkan, ya sesuai dengan kemampuan. Kalau punya lahan yang luas, ya masih bisa untuk dimanfaatkan. Yang kedua, makna dari hadis ini, kalau bisa sedekah itu jangan untuk diri sendiri, juga berbagilah kepada yang lain. Kalau bisa jangan sampai mencuri, tapi dikasih, itu lebih baik. Jadi jangan sampai diberikan orang lain untuk mencuri, tetapi upayakan untuk diberikan kepada yang lain. Nah, itu bagian-bagian dari sedekah yang juga akan berdampak pada diri kita. Yang ketiga, maknanya di sini juga selain itu bagian dari sedekah itu berbuah pahala, maka di sini ada penekanan bahwa perlu kita memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, kemudian yang berikutnya ada lagi
neraka, kan tidak begitu. Tetapi nanti ada dikuatkan dengan makna yang lain. Maknanya adalah hadis itu katanya sebetulnya singkatan. Ada versi yang lebih panjang. Jadi versi yang lebih panjang itu adalah man qata'a sidratan fi faladin yastazillu biha ibnus sabil wal bahaim abatan wa zulman bi ghairi haqqin ayat syaratnya yakunu lahu fiha sawwaballahu ra'sahu. Siapa yang menebang pohon secara sia-sia, tidak adil, tanpa hak, dia tak punya hak tapi pokoknya pohon. Padahal pohon itu menjadi tempat bernaungnya para musafir, tempat bernaungnya hewan, jadi sumber kehidupan. Maka Allah akan membawa kepalanya ke neraka. Bahkan dikatakan di sini sebuah batu masuk atau dibawa kepalanya ke neraka itu dengan cepat. Batu sampai ke neraka. Kira-kira gitu. Jadi ini artinya kalau menebang itu tanpa hak, menebang dengan cara yang zalim, menebang tapi secara sia-sia. Artinya kalau menebang itu memang karena kebutuhan yang mendesak, itu bukan masuk dalam kategori hadis. Tapi kalau pohon itu bermanfaat untuk banyak orang, tapi ada yang nakal, ditebang secara tidak adil dan tanpa hak dan secara sia-sia, nah ini berarti mendapatkan ancaman dari Allah itu tadi. Saking pentingnya untuk menjaga lingkungan. Meskipun hadis ini berbicara tentang pohon, tetapi makna lainnya juga adalah segala sesuatu dari alam ini yang istilahnya mendatangkan manfaat bagi banyak orang, kemudian diambil oleh orang lain dengan cara yang tidak adil, dengan cara yang zalim, dengan cara yang sia-sia, maka orang ini masuk indikasi dalam firman hadis Nabi ini tadi. Allah berikan ancaman berupa kepalanya itu dimasukkan ke neraka dengan cepat. Artinya perbuatannya itu perbuatan yang Allah tidak senangi. Nah, ini terkait dengan kepekaan kita terhadap lingkungan. Ini ada di slide juga, larangan untuk mengotori tempat umum. Maka tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi kalau seandainya buang air sembarangan, bukan buang air kecil, buang air besar sembarangan. Itu juga tambah tidak bagus. Nah, jadi sini kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqul la'inaini." Kalian berhati-hatilah terhadap dua orang yang dilaknat atau dua hal yang dilaknat. Kata Rasulullah. Qalu wa ma'al la'ina, wa ya Rasulullah, dua hal yang dilaknat itu apa? Kata sahabat. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw zillihim, yaitu orang yang buang air, buang hajat di jalan atau di bawah pohon yang menjadi naungan atau tempat tertentu. Jadi mungkin dulu itu kan, mohon maaf, WC atau toilet kan mungkin tidak sebagaimana saat ini. Ya saya kira mungkin kalau saya pribadi dulu masih di kampung-kampung itu, ya jauh tidak belum ada kayak WC kayak sekarang ini. Jadi ya karena di kebun itu juga tempat khusus gitu untuk pergi ke daerah-daerah yang sedemikian rupa. Nah kalau seandainya itu adalah tempat yang dilewati orang, maka jangan kemudian membuang air atau buang hajat di situ. Ada pohon yang dekat orang tempat tertentu, ya jangan juga buang air, buang hajat di situ. Kalau di daerah Arab itu pada zaman dulu itu, ya namanya juga daerah gurun ya mati. Daerah gurun, kalau ada pohon itu kan sangat membantu mereka untuk berteduh. Kalau sekarang kan bisa pakai hotel kalau melakukan perjalanan. Dulu kan belum ada seperti itu. Maka ada orang yang kemudian membuang kotoran, membuang air kecil di pohon yang sebetulnya menjadi tempat berteduh, maka itu juga termasuk orang yang dilaknat. Artinya kan mengganggu ketertiban umum. Nah kalau dikaitkan dengan sekarang, maka di antara orang-orang yang sengaja membuang sampah sembarangan ini juga kita khawatir nanti takutnya masuk kategori ini karena mengganggu ketertiban umum. Nah, jadi aturannya sudah ada, diminta untuk menjaga kebersihan, tapi karena tidak peduli,
kita khawatir masuk dalam kategori ini, maka sebaiknya jangan masuk ke dalam kategori yang demikian rupa. Nah, berikutnya ada 7 amal yang pahalanya terus mengalir. Ini banyak ternyata amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Yang amalan yang kita lakukan ini pahalanya akan terus mengalir. Jadi kalau boleh dikatakan semacam sedekah jariyah terus mengalir. Nah, yang pertama itu adalah, ini saya langsung bacakan saja. 7 amalan seorang hamba yang pahalanya terus mengalir setelah kematiannya, sementara dia tetap di kuburnya adalah yang pertama adalah ilmu yang diajarkan. Man 'allama ilman, jadi orang yang mengajarkan kepada orang lain, meskipun mungkin sederhana, tapi itu bermanfaat, maka ilmu yang diajarkan itu menjadi pahala yang terus. Jadi tidak harus menjadi guru, maksudnya harus semuanya jadi guru, semuanya jadi dosen, tidak, semuanya harus jadi ustaz, tidak, tapi bisa dengan cara apapun itu. Ketemu teman di jalan, mereka nanti sampahnya jangan dibuang di situ ya, ini dan ada tempat sampah di situ. Kita tunjukkan kepada yang benar juga, buang di situ. Itu juga bagian dari ilmu bisa yang diajarkan, kebaikan yang ditularkan kepada yang lain, itu menjadi pahala yang terus mengalir. Membangun kanal sungai. Nah, jadi kalau kita sekarang artinya ya sungai sudah banyak kan kita saat ini. Kalau yang di Karang itu dulu itu kan susah mencari ya. Jadi kalau ada orang yang memberikan aliran-aliran air, semakin mudah kan air dikonsumsi oleh orang banyak, nah itu pahalanya mengalir terus. Nah kalau kita sekarang berarti minimal jangan buang sampah di sungai, jangan dibuang. Apalagi kita di banyak sungai di sekitar kita, jangan dibuang sembarangan di sungai, apalagi yang tadi yang memang susah untuk diuraikan ya, atau susah terurai, maka sebaiknya tidak dibuang di menggali sumur. Nah, menggali sumur kan apalagi dulu ya. Nah, kalau sekarang insya Allah kita sumurnya banyak. Kalau dulu di Arab-Arab itu karena saking mungkin daerahnya itu tadi susah untuk air, banyak orang yang kadang bentuk mereka sedekah atau bentuk mereka wakafnya adalah wakaf sumur. Karena nanti itu untuk kehidupan orang banyak. Jadi sumur itu istilahnya itu diwakafkan untuk umum. Kemudian apalagi menanam pohon kurma, ini contohnya pohon kurma. Kalau kita yang menanam pohon-pohon yang bisa memberikan manfaat, membangun masjid, mewariskan mushaf Al-Quran, dan meninggalkan anak soleh yang membangun setelah kematian. Jadi ini juga saya kira bentuk generasi yang harus kita titipkan atau kita tinggalkan. Sepeninggal kita nanti adalah juga berikhtiar meninggalkan anak-anaknya soleh. Yang paling tidak nanti amalan yang dia lakukan berkat didikan dari kita itu juga akan menjadi pahala yang terus mengalir ketika kita sudah biasa. Mereka berdoakan itu juga menjadi pahala yang terus mengalir. Ya, insya Allah dengan itu juga akan mampu mengurangi bisa jadi dosa-dosa yang kita lakukan. Terhapus dengan doa-doa yang baik dari anak-anak yang kita tinggalkan. Nah, ini kalau kita amalkan ini bagus sekali. Mudah-mudahan bagian-bagian yang bisa kita amalkan sesuai kemampuan. Nah kemudian, ini juga sederhana. Ini kira-kira mungkin bagian akhir lah dari hadis. Sebentar lagi juga ada masuk Isya. Nah, ada sederhana, tapi mungkin sulit untuk kita kadang-kadang lakukan. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadisnya dari Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Uridat alayya a'malu ummati. Jadi kata Nabi, ditampakkan kepadaku itu amalan-amalan dari umat. Rasulullah pernah dipamerkan atau ditampakkan oleh Allah tentang amalan dari umatnya. Termasuklah mungkin kita. Hasanuha wa sayyiduha. Ada amalan yang baiknya, ada amalan yang tidak baik. Fawajadtu fi mahasina a'maliha al-adha yumatu 'alaihi. Di antara yang ditampakkan kepadaku tentang kebagusan dari amalan-amalan umatku itu, jadi amalan yang bagus umatku yang ditampakkan itu adalah, yang mungkin ini kecil, adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi memang tidak buang sampah sembarangan. Kalau ada yang mengganggu di jalan, dia mungkin ikhtiar untuk mengambil dan menempatkan itu supaya tidak jadi gangguan di jalanan.
Ternyata amalan sederhana itu ditampakkan kepada Rasulullah tentang bahwasanya itu adalah amalan bagus yang pernah ada yang dilakukan oleh umat Nabi. Sederhana, apalagi kalau yang besar-besar. Wa wajadtu fil masawi a'maliha anna khahat takunu fil masjid la yufah. Nah, di antara bentuk perilaku yang buruk yang ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah ada yang menyebutkan nafkah ini dengan artinya imus, ya imus juga betul. Atau ada yang menyebutkan dengan dahak atau ludah. Takunu fil masjid, kalau di sini disebutkan ludah atau imus itu di masjid. Jadi kalau kita kaitkan dengan zaman dulu, jadi kan kalau kita baca hadis, jadi sah sholat itu menggunakan yang namanya teropak atau sandal. Jadi kan sholat pakai sandal kan sah. Ternyata memang waktu itu ya alas lantainya itu masjid atau musolanya itu masjid itu diadani ya dari lantai alami pasir atau tanah itu kan. Kemudian ada orang yang meludah di situ, tapi tidak ditimbun gitu. Akhirnya kan nampak gitu kan ya, ludahnya itu atau ingusnya itu. Senang kita melihat di ingus itu. Wah keren ada ingus. Enggak ada itu. Merasa gimana agak kecil gitu kan. Kita sendiri merasa. Nah, kalau itu tidak dibersihkan, tidak tutupan yang kan dimakamkan atau ditimbun lah ya, tidak ditimbun, itu mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, kalau ini contohnya kan misalnya di masjid. Maka kalau kita kembangkan lagi, kalau sekarang memang masjidnya sudah pakai karpet semua, saya kira sudah tidak ada yang mudah di masjid lagi. Kita bukan tanah atau bukan pasir. Tapi kadang-kadang di teras masjid atau di luar di pekarangan masjid itu masih kadang kita mendapati orang yang sudah sebuah ragam. Karena saya sendiri pernah mendapati itu, pernah diinjak ulangan. Nah itu ada hal yang sederhana sebetulnya, tetapi ternyata sederhana itu bagian dari sederhana sifat yang sederhana tadi itu dianggap bagian ya dosa yang ternyata ditampakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti itu tidak bagus juga. Maka sehingga kita upayakan kalau ingin mudah, maka jangan mudah di tempat-tempat yang memang itu menjadi tempat-tempat umum. Ya kalau seandainya kita di masjid sini, ya mungkin bisa pergi ke tempat. Nah, di sana itu ada tempat duduk atau kamar mandi. Nah, bisa kita mudah di situ. Kemudian jangan lupa dibersihkan. Jadi kalau sekarang ini bisa dikembangkan, meludah di kamar mandi masjid, ya ke kamar mandi toilet umum, tapi tidak dibersihkan, masuk kategori ini gitu. Kalau sekarang, jadi kalau apalagi ludah, apalagi kalau yang lebih dari ludah, banyak yang kadang kita juga temukan itu. Orang yang sudah buang air besar, kamar mandi di masjid, dia udah disiram. Tidak tahu, saya mungkin dia ingin meninggalkan kenangan bagi orang yang dapat. Karena pengalaman saya pribadi pernah menyirami yang seperti dia lupa. Jadi sebaiknya, itu tidak. Kalau meludah saja itu sudah dianggap tidak bagus, apalagi kalau yang lebih dari ludah. Tadi kalau dikembangkan lagi, ya tidak hanya tadi ya di masjid, tapi di tempat-tempat umum yang itu memang bukan tempat yang mudah sembarangan, membuang sampah sembarangan, membuang kotoran sembarangan, maka jangan itu dilakukan. Karena itu nanti masuk kategori, ternyata itu kategori amalan yang tidak baik, yang lebih sedikit sudah pernah diperhati. Ini yang terakhir, secara peraturan, sebetulnya tahun 2019 itu ada aturan sudah dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, misalnya terkait dengan pengolahan atau pengelolaan sampah-sampah yang tadi yang apalagi yang sulit terurai itu tadi, sebetulnya ada. Jadi produsen dari pabrik-pabrik dan macam-macamnya itu sebetulnya ya diharapkan ya, istilahnya itu untuk mengurangi sampah yang timbul baik dari produk, kemasan produk atau wadah dengan bahan plastik, kaleng aluminium, kaca dan kewajiban pengurangan sampah tersebut dituangkan dalam rencana pengurangan sampah dalam jangka waktu 10 tahun sejak 2020 hingga 2029. Jadi artinya negara kita pun akhirnya sudah turun andil sebetulnya untuk
menertibkan, terutama juga ya di bidang-bidang produksi yang besar itu, supaya nanti sampah-sampahnya itu bisa dikurangi. Yang dikurangi artinya memang kadang kita tidak bisa lepas sama sekali dari yang namanya plastik. Tapi jangan juga sampai mubazir. Kadang baratnya cuma 1 biji, itu plastiknya sampai 3 lapis. Kantong kreseknya lagi, giginya lagi, padahal masih bisa dimasukkan di saku. Kalau kita belanjanya di warung ya, mungkin masih bisa dimasukkan di saku. Tapi kadang masih kita juga plastik yang istilahnya kadang-kadang sampai 2 ada dan seterusnya. Nah, untuk mengawal kebijakan dari negara, jadi negara ini kan buat kebijakan juga butuh pengawalan. Pengawalannya termasuk mereka yang produsen-produsen itu. Selain produsen-produsen itu, dia akan masuklah kita yang warga negara. Kalau kita memang tidak mubazir melakukan atau menggunakan tadi ya sampah-sampah yang sedemikian rupa, jadi kita juga lebih teratur dalam tadi pengelolaan atau memproduksi plastik-plastik atau tumbuhan-tumbuhan tersebut. Tapi kalau kita yang menggunakan ini mubazir dan teratur, itu kan kurang terus itu. Sehingga ya tetap produksi lagi. Kenapa ya? Masyarakat butuh, ada kekurangan terus. Maka di antara kontrol pengawalan kita juga adalah kita istilahnya mengikhtiarkan berupaya diri kita sendiri, keluarga kita untuk mengendalikan penggunaan sampah-sampah, terutama dari yang sifatnya plastik, aluminium, kaca dan lain-lain sebagainya. Apalagi tadi memang yang sulit untuk bukan. Ya, kalau seandainya memang tidak perlu kresek atau plastik, ya sudah bisa kita pakai kresek atau plastik. Tapi kalau memang tidak lagi ada solusi lain, yang gimana lagi kita tetap menggunakan itu, tetapi penggunaannya kita batasi. Kalau cukupnya cuma 1, ya jangan ditambah-tambah jadi bukan 3, 4. Ya, insya Allah kalau kita sendiri melakukan yang sedemikian rupa, misalnya saya kita sudah terkurangi 1 sehari, Bapak Ibu semuanya di sini mungkin anggaplah 500. Terkurangi sehari ya, 1 per orang gitu. Kan ya lumayan itu. Sudah misalnya 501 sampah yang tidak atau sulit terkurangi tadi sudah terkurangi sehari, itu baru di lingkungan kita sini saja. Apa lagi di lingkungan yang 1 RT, 1 RW, 1 desa dan sebagainya. Nah itu tentu jumlahnya juga akan semakin. Maka di sini kita ikhtiar untuk semakin bijak, semakin peduli dan peka kepada lingkungan. Tentu sekali lagi sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Artinya kita ikhtiar sebaik mungkin. Tapi kalau memang sudah dibutuhkan, itu kan memang sudah tidak bisa kita hindari. Tapi kendalikan jangan sampai terjadi perubahan. Saya kira itu Bapak Ibu yang kita model untuk masuk waktu. Apakah ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Barangkali ada yang saya keliru dalam menyampaikan program motivasi. Ini ditambah di sini ada kontak di Bapak. Jadi ngomong apa namanya susi bukan. Umum beratakan berat. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti hewan A ini kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamfletnya berarti kan pengumumannya itu Pak ya, membuat pengumuman lagi dengan bahasa-bahasa yang mungkin kurang tepat, kira-kira gitu. Jadi sebetulnya kalau secara adabnya, ya, kalau dalam Islam itu waqulu qawlan sadida. Jadi berkatalah dengan perkataan yang pas. Kemudian yang kedua, waqulu qawlan layyina. Berkatalah dengan perkataan yang pas, lembut, sopan. Kalau nilai-nilainya sedikit, bisa jadi mungkin kita pahami maksud dari yang membuat tulisan itu harus sakit sudah dibuat tulisannya baik, buanglah sampah pada tempatnya. Ya itu yang dianggap tempat sampah jadi terus karena tulisannya salah, buanglah sampah pada tempatnya. Jadinya itu yang dianggap tempat sampah. Kemudian dari luar jangan buang sampah di sini. Maka
di sini, tapi kan di sini tidak, di sini yang dibuat di sini. Akhirnya mungkin karena tadi yang membuat itu tadi mungkin saking muangkelnya itu, akhirnya ditulislah, sebenarnya banyak monyet yang buang sampah di sini. Kan ada yang sampai gitu kan. Tapi kan tetap dibuang juga kan. Memang banyak monyet yang buang di situ. Ada yang sampai kasar itu. Karena apa ya? Ini yang pernah saya lihat foto-fotonya itu. Hanya anjing yang buang sampah. Saking mungkin kasarnya tadi monyet dan empat, tetap juga dibuang ke situ. Artinya memang ya itu mungkin saking maksudnya. Tapi sebetulnya secara adab itu hal-hal seperti itu mungkin tetap kurang baik untuk dilakukan. Sehingga kita mungkin bisa memilih bahasa-bahasa yang lebih baik. Karena bahasa itu ya meskipun itu hewan, tetapi kan orang kan tidak mau kalau disematkan atas nama hewan itu. Tapi ya tadi meskipun itu sudah ditulis begitu, mestinya kan paham. Terus akan buat apa di situ? Jadi satu yang mungkin buat sakit maskernya yang kemudian itu dimakan, tapi sebaiknya nanti itu dikoreksi lagi tulisannya. Yang kedua, berarti secara tidak langsung yang buang di situ sudah ditulis yang buang di sini adalah anjing. Dan secara tidak langsung dia menunjukkan bahwasanya aku buat dia itu, itu kan bahaya kan sampai. Artinya yang membuang pun juga harus bisa membaca dengan baik. Bisa adalah dibuang di situ. Nah, sebaiknya mungkin nanti tulisannya dikoreksi untuk lebih baik. Ada lagi di tempat yang lain itu Bapak Ibu itu menerapkan sistem denda. Jadi dia membuat ada CCTV di tempat yang sampai di pembuangan itu. Kemudian ditetapkan dendanya itu membuang sampah di sini, ketahuan dan buktinya itu didenda misalnya Rp 100.000 per kali buangnya. Wah itu kan sudah serem itu kalau tidak begitu. Kena denda ada buktinya memang itu jadikan tuntutan. Tidak. Ada juga yang membuang sampah di sini kami sebarkan fotonya karena ada CCTV. Ya, mungkin bisa dicari-cari mungkin solusi-solusi lain yang mungkin lebih oke. Karena ternyata pakai bahasa yang kasar itu kan tetap juga dibuang. Ada juga dibuang. Ya, mungkin pakai ya pihak lain atau dengan nanti ada aturan-aturan yang bisa yang digunakan. Karena orang kalau sudah kerja itu agak sulit. Saya kira mungkin itu lagi. Kita lanjut. Oh iya Pak. Menyangkut pertanyaan Pak Iris, apakah kita boleh menuliskan suatu tulisan? Karena tulisan itu seolah-olah ya katanya kalau misalnya begini, orang yang membuat sampah di sini semoga dilaknat oleh Allah. Apakah boleh buat tulisan seperti itu? Boleh tambah lagi, tapi nanti paling sudah ditulis itu dibuang juga di sini. Karena kita nggak kembali. Artinya itu kan doa, doanya kan doa itu dilakukan kan gitu. Kalau di dalam apa itu ada atau istilah bagian dari tambah yang ada Allah itu satu waktu kan Rasulullah pernah diminta oleh sahabat, wahai Rasulullah turunkan laknat atau berilah laknat kepada mereka. Kata sahabat, kemudian apa kata Rasulullah? Aku diutus bukan laknat, bukan sebagai orang yang diutus untuk beri laknat, tetapi ini nama itu rahmat. Tetapi aku diutus adalah sebagai pemberi rahmat atau kasih sayang. Jadi kalau kita ambil etika yang paling tingginya akhlak itu, ya tetap tulisan itu sebaiknya tidak dimunculkan. Tidak, karena tetap yang dianjurkan adalah kita memberikan doa-doa yang terbaik bagi orang yang lain. Jadi tetap didoakan yang baik. Nah, kalau mungkin cantuman doanya yang baik, ini bagus banget. Semoga yang membuang sampah di sini sadar dan insaf sehingga tidak lagi membuang sampah sembarangan. Nah itu kan mungkin doanya bagus. Berubah refleksinya menjadi reaksi yang lebih sifatnya positif. Yang pertama, tadi hadisnya Nabi, bahwasanya Nabi memang bukan itu sebagai penjelasan. Nah, kita mencontoh beliau, kita menggunakan format mengikuti dari teladan Nabi, mengikuti teladan dari beliau. Yang kedua, ada juga petunjuk-petunjuk yang lain, bahwasanya misalnya ini terkait dengan masyarakat minkum munkaron wal yuwajjiru biyadihi. Kemudian apabila yastaqim bagi lisan, apabila yastaqim bagi qalbi wa dzalika afrahul iman. Jadi kalau melihat
perkara, maka ubahlah juga dengan anak perempuan. Bagi yang punya kewenangan bisa disepakati dengan peraturan. Bagi yang tidak mampu dengan itu bisa dengan lisan. Nanti cara mencegahnya dengan lisan, tapi bukan lisan atau didoakan. Yang ketiga, kalau tidak mampu juga bisa lisan maka dengan hati, tetapi itulah yang menjadi bagian dari iman yang ada yang menyebutkan bahwasanya maksud dari mencegah dari hati tadi adalah memberikan doa-doa yang terbaik, bahkan tanpa sepengetahuan orang yang berbuat keburukan. Kita tidak tahu misalnya itu, ya Allah, bantunya engkau sahabatnya segera sadar, ya Allah, nah, terakhir ada hadis yang lain juga Nabi menyampaikan, kalau ada orang yang mendoakan orang lain dibalik atau tanpa diketahui oleh orang tersebut, maka malaikat akan mengaminkan doa orang itu walakabih dan bagi hal yang serupa. Jadi kalau kita mendoakan doa yang baik untuk orang lain, bahkan tanpa sepengetahuan orang itu, ternyata malaikat juga memberikan doa kepada kita, ya Allah, kabulkan doa orang ini, berikan orang ini doa yang sama seperti yang dia ucapkan. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti yang itu, saya kira mengikuti. Jadi, saya kira begitu dulu Bapak Ibu sekalian, materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Khusus kami tujukan ini untuk diri kami sendiri dan mudah-mudahan ada juga manfaatnya buat Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.